Lalu benarkah kado amnesti Hasto dan abolisi bagi Tom Lembong syarat muatan transaksional politis? Ataukah ini semata upaya Prabowo tak mau ada oposisi dalam pemerintahan? Kita bahas bersama politisi PDIP Andreas Hugo Parera, ada politisi Gerindra Hendar Samarantoko dan analis politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Selamat petang Vini Cindy, selamat petang Bang Ray, Bang Hugo. Oke, selamat petang semuanya. Kita ke Bung Ray dulu. Bung Ray, kalau melihat timingnya, pertimbangannya dari Presiden, motif Presiden Prabowo Subianto memberikan kado amnesti dan abolisi di waktu seperti ini itu apa? Kan sudah dijelaskan oleh Presiden juga demi persatuan nasional itu. Meskipun untuk tujuan seperti itu sebetulnya nggak bisa dihindari dari aspek politiknya. Gitu. Kenapa gitu? Karena khususnya kepada Hasto ya. Hasto ini kan di backup begitu besar oleh PDI Perjuangan, bahkan seperti tangan kanannya Ibu Mega nih gitu ya. Dan saya kira 2 kali pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo atau perwakilan Ibu Mega dan Pak Prabowo gitu, pesan yang menguat itu adalah soal ditahannya Saudara Hasto atau di proses hukumnya Saudara Hasto gitu. Nah cuma kan pada saat proses hukum ini berlangsung kan nggak mungkin tiba-tiba ada semacam jungkir balik hukum. Jadi ditunggu sampai putusan selesai dan putusan selesai itu langsung diberi amnesti oleh Presiden seperti yang sekarang kan. Jadi kesannya eksekutif terlibat dalam urusan campur tangan hukum itu terhindari. Tapi Saudara Hasto juga terbebaskan dari pidana. Nah artinya di pikiran Presiden Prabowo ketika memberikan amnesti untuk Hasto Kristianto misalnya itu apa? Motif politik? Ada tentu saja tujuan politiknya, nggak bisa dihindari. Khususnya karena itu tadi, karena Hasto di backup PDI, membuat PDI semacam berutang budi nih sekarang kepada Pak Prabowo. Dan dengan begitu kelihatan setidaknya ya langkah PDI Perjuangan sampai hari ini nih agak landai lah dari wajah yang semestinya oposisi. Misalnya maksud saya begini, kalau di zamannya Pak SBY, Ibu Mega ini nggak begini gitu. Tapi di zamannya Pak Prabowo ini agak landai nih. Padahal ada banyak isu yang memungkinkan oposisi sebetulnya menyikapinya secara kritis. Oke, kita tanya dulu ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau gitu, kalau tadi kata Bung Ray ini bisa jadi hutang budi PDIP sehingga lebih melunak di tahun ini. Kalau dari PDIP melihat hal yang sama? Halo, sorry saya agak kurang. Oke, Pak Andreas, kalau tadi kata Bung Ray, pemberian amnesti ini bisa bikin PDIP hutang budi. Jadi apakah PDIP bakalan ya ada tanda-tanda akan lebih melunak untuk kebijakan Pak Prabowo? PDI tentu menjalankan politik sesuai dengan apa yang diputuskan oleh politisi PDI Perjuangan, garis partai tentu itu menjadi hal yang ya biasa di dalam politik tentunya. Bahwa kemudian berkaitan dengan pemerintahan, ya dari awal PDI Perjuangan sudah mengambil, paling tidak sekarang PDI Perjuangan mengambil sikap bahwa kita berada di luar pemerintahan. Dan itu diapresiasi, dihormati juga oleh pemerintahan, dalam hal ini Pak Prabowo sebagai Presiden, bahwa beliau berkali-kali juga mengatakan bahwa ya pemerintahan ini butuh ada pandangan-pandangan kritis yang datang dari pihak luar. Pak Andreas, tapi kalau misalnya keinginan dari Pak Andreas, mohon maaf saya potong, tapi kalau misalnya keinginan dari Bu Mega untuk pembebasan Pas Hasto sudah diberikan, apakah mungkin masih sekritis itu? Saya kira dua hal yang berbeda. Bahwa ada interpretasi yang bisa menghubungkan itu, ya silakan aja artinya masyarakat. Tapi tentu PDI Perjuangan punya sikap sendiri dalam hal pemerintahan. Sementara yang berkaitan dengan amnesti ini terhadap yang diberikan pada Pak Hasto, di samping ada 1.600 ya mereka yang juga memperoleh amnesti, dan setahu saya karena saya kebetulan di Komisi 13 kami mengikuti benar bagaimana kebijakan dari pemerintahan dari Pak Prabowo sejak awal di proses pemerintahan ini yang hendak memberikan amnesti kepada mereka-mereka yang ada di dalam tahanan dengan berbagai kriteria gitu. Di samping Pak Hasto masih ada 1.600 yang lain gitu. Dan itu pertimbangan yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden,
Dan kasus Pak Hasto ini sejak awal kami melihat bahwa peristiwa mulai dari pemeriksaan kembali Pak Hasto itu sangat kuat nuansa politisnya gitu. Dan ini yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan bahwa ya amnesti ini diberikan pada Pak Hasto karena pertimbangan-pertimbangan politik juga gitu. Bahwa amnesti itu penghapusan terhadap hukuman itu salah satu tujuannya adalah ya rekonsiliasi politik untuk menjaga stabilitas dan pihak-pihak yang ada di dalam pemerintahan. Pernah terjadi juga di zaman awal pemerintahan Pak Dur pada waktu itu ketika memberikan amnesti pada para tahanan politik seperti termasuk Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan pada waktu itu. Pak Andreas, tapi kalau misalnya melihat timingnya sendiri, pemberian amnesti ini di H-1 Kongres, Anda bisa membaca ini sebagai bentuk ya Pak Prabowo juga sedang mengejar agar hasil Kongres semakin mendukung pemerintahan Pak Prabowo? Ya silakan aja menginterpretasikan itu buat kami tidak ada masalah soal itu gitu. Tapi yang pasti bahwa ya kita memberikan apresiasi yang tinggi pada Pak Presiden karena Presiden melihat ada hal-hal yang berkaitan dengan proses pengambilan proses keputusan yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap Pak Hasto ini gitu. Dan ini sejalan dengan apa yang kami lihat juga selama ini bahwa saya mengikuti beberapa kali proses peradilan Pak Hasto 2 kali 3 kali saya ikut dan saya melihat bagaimana lemahnya pembuktian terhadap tuduhan-tuduhan yang diberikan pada Pak Hasto. Dan sayangnya ketika putusan itu hakim tidak berani memberikan putusan bebas pada Pak Hasto. Nah, ini kita tanyakan dulu ke Bang Hendarsam ya Pak Andreas. Nah kalau tadi kata Pak Andreas kan ini syarat sekali muatan politik, kemudian dibawa ke ranah hukum dan kemudian tapi Bang Hendarsam pemberian amnesti ini mendapatkan kritik dari aktivis. Dibilang ini kental sekali dengan transaksional politik. Dari Gerindra menangkap hal itu? Kan gini melihatnya bahwa apa yang diberikan, amnesti yang diberikan kepada Mas Hasto ini kan one package. Jadi bukan hanya kepada Mas Hasto saja, tapi juga diberikan kepada 1.116 orang lain yang klasternya kurang lebih sama. Ada klaster politik di mana tahanan politik itu aktivis-aktivis Papua, ya. Kemudian juga ada beberapa hal-hal tindak pidana yang sifatnya minor, ya. Kemudian juga tahanan politik, tanda kutip ya, tahanan politik undang-undang ITE yang di zaman pemerintahan sebelumnya. Nah ini sebenarnya menjadi satu, kalau bisa kita golongkan dalam satu klaster, ya. Bahwa ini mereka-mereka yang terkena imbas, terkena atas aktivitas politiknya. Nah, Mas Hasto digolongkan kepada hal tersebut. Tapi mengenai masalah teknis bagaimana, silahkan nanti dari Menkum kan ada syarat-syarat tertentu yang ingin dikatakan. Tapi artinya apa? Apa yang dilakukan kepada Mas Hasto bukan hal yang sifatnya privilege atau istimewa, karena diberikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain yang pada saat di pemerintahan sebelumnya ya itu mendapatkan hal yang sama ya, melanggar undang-undang ITE kemudian ditangkap dan saat ini masih menjalani proses itu. Dan itu adalah spirit dari pemerintahan Pak Prabowo, di mana pada saat itu sudah saya juga beberapa kali menjadi narasumber sering sekali menyampaikan waktu itu targetnya 44.000. Ya, tahanan itu kan dibebaskan, kemudian yang baru memenuhi syarat itu 1.116 saat ini. Dan artinya ini kan termin pertama dari hal tersebut. Oke, kalau misalnya tadi kata Bang Hendarsam tidak istimewa, Bung Rey, tapi apakah akan ada dampak politik, akan ada konsekuensi politik yang akan dirasakan juga? Tapi nanti jangan dijawab dulu, kita akan kembali Kompas Petang sesaat lagi. Kompas Petang kembali, saudara. Politisi PDI Perjuangan Said Abdullah kembali menegaskan arahan Ketua Umum PDIP Megawati agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Said menegaskan PDIP akan jadi mitra pemerintah yang mendukung dan memberi masukan untuk kebijakan dan tidak jadi oposisi. Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi. Itu artinya PDIP akan menjadi mitra strategis. Mitra strategis pemerintah.
sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya kami akan di depan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah. Kita juga masih bersama dengan Bung Ray Rangkuti, Pak Andreas Hugo Parera, dan Bang Hendar Samarantoko. Pak Andreas, tadi kalau kata Pak Said Abdullah, jadi mitra strategis bukan mitra kritis. Ini gimana artinya membaca sikap PDIP ke depannya? Ya, PDI Perjuangan menjadi partai yang berada di luar pemerintahan, tapi tentu menjalankan fungsi kontrol di DPR gitu. Dalam hal ini ya pandangan-pandangan kritis terhadap pemerintahan, proses pemerintahan yang berjalan ya tetap bisa dilakukan gitu. Dan saya kira pemerintah ini pun membutuhkan ada pandangan-pandangan kritis dari ya DPR dan PDI Perjuangan siap memberikan pandangan itu. Saya kira sudah berkali-kali Pak Prabowo juga menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi saya kira proses pemerintahan berjalan seperti biasa, seperti sekarang apa yang kita jalankan gitu. Jadi tidak ada hal yang luar biasa dan tidak ada masalah untuk itu. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan, tidak oposisi dan akan jadi mitra strategis, Bang Ray, mungkinkah akan kritis pandangan-pandangannya? Memaksakan oposisi di dalam sistem yang tidak mengenal oposisi dan koalisi, gimana? Oke, Pak Andreas, kita ke Bung Ray dulu. Bung Ray, tadi kalau tidak ada oposisi dan akan aneh bin ajaib gitu. Kita dari dulu memaksakan kapan di Republik ini Oke, Pak Andreas, kita tahan dulu Pak Andreas. Koalisi selain di tahun 55 gitu. Oke, ketika sistem parlementer Pak Andreas tahan dulu ya. Situ. Oke, kita tanya tanggapan dari Bung Ray dulu. Bung Ray, ya tadi kalau tidak ada oposisi jadi mitra strategis, mungkinkah masukan pandangan dari PDIP akan bisa tetap kritis? Ya, saya kira untuk tahun ini jangan terlalu berharap dulu. Jadi setidaknya tahun 2025 ini mungkin sikap PDI seperti yang sekarang kita lihat lah ya. Karena sebenarnya kalau dilihat dari banyak isu nih sebetulnya yang bisa diambil oleh mereka yang tidak bermitra dengan pemerintah ya. Masuknya bukan bagian dari pemerintah. Sebut saya soal perdagangan, traktat perdagangan kita antara Indonesia dan Amerika gitu. Lalu yang terbaru ini soal pemblokiran bank rekening kita dan sebagainya. Itu isu-isu yang kalau sekiranya mencoba untuk menyatakan berbeda dengan pemerintah itu akan mendapat respon yang cukup positif dari publik gitu. Kenyataannya kan PDI nggak mengambil isu itu kan, PDI diam gitu. Tapi saya kira untuk 2025, bagaimana 2006, 2007, 2008 belum tentu, sejarahnya mungkin akan berbeda juga, masalahnya juga akan berbeda, pendekatannya akan berbeda, itu satu. Nah yang kedua, apapun istilahnya ya, mau strategis macam-macam, yang bisa kita pegang dari sini adalah kelihatan PDI itu tidak akan mengambil pilihan untuk masuk ke dalam. Jadi mereka berada di luar. Mau disebut dia sebagai mitra strategis ya, karena PDI sendiri yang sejak dari dahulu menolak istilah oposisi itu sebetulnya. Ya mungkin tidak oposisi apalah namanya, tapi yang bisa kita sebutkan itu PDI akan tetap berada di luar. Tidak untuk kritis mungkin sampai 2025, tapi saya tidak yakin apakah 2026, 2027 macam-macam dan sebagainya itu mereka akan sama dengan pola yang mereka kembangkan tahun 2025 gitu. Kenapa gitu? Sebab kalau PDI Perjuangan berada di luar, lalu sikap mereka seperti yang sekarang misalnya, tidak mengambil isu-isu yang cukup populer di tengah masyarakat, yang itu akan sangat merugikan PDI Perjuangan juga secara partai gitu. Jadi sementara mungkin pada tingkat tertentu ya, isu-isu yang tidak diambil oleh mereka itu dan mereka nggak mendapatkan posisi di dalam parlemen, di dalam kabinet, itu kan ruginya bisa 2-3 kali lipat gitu. Nah, tapi karena ada hubungan yang relasional sekarang ya, Hasto diberi amnesti gitu ya, nah ya tentu sikap yang bisa diungkapkan sekarang itu dukung pemerintah. Tapi kan dukung pemerintah, semua orang saya kira mendukung pemerintah kalau soal itu. Tapi apakah akan sampai pada tahap misalnya baik buruk pemerintah kita dukung, nah belum tentu. Nah, Bang Hendar Sam, kalau misalnya ya tadi kalau kata Bung Ray udah berhasil dirayu PDIP-nya kemudian jadi semuanya satu haluan, apakah bisa disebut kalau Pak Presiden sebenarnya anti kritik? Kayak gitulah. Jadi kalau kita lihat ya, saya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Said Abdullah bahwa menjadi sparring partner. Nah kalau itu kita analogikan dalam suatu olahraga tinju, sparring partner itu saling pukul-pukulan loh kan gitu kan, tapi temen gitu kan.
Jadi untuk supaya mengupgrade dari masing-masing mitra supaya ke tingkat ke level yang lebih tinggi lagi. Nah itu saya sepakat dengan hal tersebut. Jadi artinya ya perlu juga pemerintahan ini dikritisi, perlu juga pemerintahan ini disetrum-setrum, perlu juga pemerintahan ini diberikan kritik-kritik yang membangun. Nah yang kedua juga terkait dengan masalah isu itu kan PDI bukan partai yang konyol dan partai yang bodoh gitu loh. Kalau mengikuti itu contoh masalah disinformasi tentang masalah data-data publik, nggak mungkin PDI mengambil isu itu di publik karena itu kan analis kelas kacangan yang ngambil masalah itu. Konyol kalau PDI mengambil masalah yang kayak gitu, ya kan? Karena itu nggak benar disinformasi publik. Nah hal-hal seperti itulah yang harus sebenarnya diluruskan, kita meluruskan sama-sama, ya kan? Tentang tarif 19% dari Donald Trump. Bagaimana kita mau ngambil isu itu kalau itu masalahnya disinformasi? Banyak sekali informasi nggak benar tentang masalah itu, ya kan? Nggak mungkin partai-partai sekelas oposisi sekalipun, kalaupun itu dikatakan oposisi atau tidak masuk dalam pemerintahan seperti PDI, mengambil isu itu sekedar asal beda, malah itu akan mendowngrade PDI itu sendiri. Oke, ya kan? nah hal-hal seperti inilah maksud saya diletakkan ke hal-hal yang benar-benar sifatnya objektif. Ya, kayak contoh masalah MBG, saya berulang kali ngomongin kan Bu Mega nggak sepakat tentang masalah itu, tapi dia kasih revisi, beliau kasih revisi. Nah itu benar menurut saya kan hal-hal seperti itu. Nah jadi artinya ini bukan masalah hanya sekedar transaksional, memang untuk memberikan sebuah amnesti dan abolisi, ya kan terhadap kita anggap ya kan dua tokoh yang tadinya berkontestasi ya, itu nggak gampang, perlu orang yang mempunyai sifat negarawan dan wisdom yang tinggi. Gitu loh. Kalau dia tidak melihat Tom Lembong, tidak melihat Hasto itu sebagai aset bangsa, sebagai tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh terbaik bangsa, nggak akan mungkin ini diambil. Mungkin juga Pak Prabowo mengamnesti 1.116 orang. Pak Presiden punya pertimbangan. Bang Hendar Sam, kami sudah tangkap di situ. Perjuangan selama ini gitu loh. Kami sudah tangkap. Pak Andreas, kalau gitu kalau tadi disinggung kalau misalnya sikap PDIP tidak bisa sekritis itu ketika sudah pemberian amnesti dan bisa merugikan dari PDIP sendiri. Bagaimana dengan suara akar rumput? Apakah ini sesuatu yang Anda antisipasi juga, kekecewaan di akar rumput? Kekecewaan seperti apa Mbak? Sorry saya nggak terlalu dengar agak. Kecewa karena PDIP tidak lagi bisa kritis. Oh enggak dong, PDI Perjuangan kita bisa mengkritik, kenapa tidak gitu? Artinya di akar rumput tidak ada kekhawatiran itu juga Pak? Ya jangan khawatir lah, jawaban saya jangan khawatir. Kalau PDI Perjuangan itu enggak, istilahnya apa, nggak usah ajarin ikan berenang lah gitu. Kita sudah cukup berpengalaman di dalam bagaimana menghadapi berbagai situasi di dalam pemerintahan ini gitu, baik di dalam maupun di luar. Saya tambahin ya, Bang Hugo ini di DPR ya. Singkat saja Bang Hendar Sam. Beliau ini tahu persis bagaimana dinamika di dalam PDI itu, gimana vokalnya PDI di dalam ya, dibanding saya di luar atau Bang Rey. Beliau tahu persis tuh gimana PDI galaknya di dalam tuh. Itu sudah. Mau di luar mau di dalam. Baik. Bung Rey, terakhir singkat saja. Artinya apa yang perlu kita juga sebagai publik antisipasi dengan ya usai pemberian amnesti dan bagaimana sikap PDIP ke depannya? Ya kalau sikap PDI itu urusan mereka kan, seperti apa gitu. Cuma kita bisa memberi pandangan dan masukan. Pandangannya apa? Kalau PDI masuk bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, saya kira itu terlalu besar pengorbanan yang mereka lakukan untuk sekedar membebaskan saudara Hasto. Kalau secara demokrasi juga? Ya tentu lebih merugi lagi. Nah oleh karena itu mungkin lebih tepat mereka berada di luar, melakukan kerja-kerja ya yang istilahnya oposisi, meskipun itu mereka ditolak oleh PD Perjuangan istilah ini gitu. Mereka menyebut sebagai mitra kritis gitu ya. Tapi saya tidak akan terlalu yakin untuk tahun 2025 ini PDI akan mengambil posisi yang lebih kelihatan ya berhadapan-hadapan dengan Presiden Prabowo. Tapi sikap itu nggak jaminan kalau tahun 2026, 2027, 2028 saat dimana orang membutuhkan pembeda antara Presiden Prabowo dengan yang lain-lainnya. Disitulah mungkin PDI Perjuangan akan keluar sebagai partai yang bukan bagian dari pemerintahan gitu. Kalau gitu juga membaca segitiga antara Prabowo, Jokowi dan juga Megawati ke depannya seperti apa? Yang jelas ini menurut saya
ini semacam apa namanya pukulan politik bagi Pak Jokowi karena dua orang ini diproses kaitannya dan hubungannya selalu dengan Pak Jokowi, dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Dengan amnesti dan abolisi ini sekaligus menurut saya sih, pandangan saya mau mengatakan memang sebaiknya Pak Jokowi mulai lebih berhitung tentang bagaimana eskalasi politik di masa yang akan datang itu. Sebab lagi-lagi dari dulu saya mengatakan PDI bagi Pak Prabowo adalah teman masa depan, sementara Pak Jokowi adalah teman masa lalu. Oke, baik. Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, politisi PD Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan politisi Gerindra Hendar Samarantoko. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih. Selamat.